Rusia hancurkan jalur pasokan senjata barat di Ukraina. Pasukan Rusia telah menghancurkan 6 gardu traksi unit yang menggerakkan kereta api yang digunakan untuk pengiriman senjata asing dan perangkat keras militer ke pasukan Ukraina di Donbas. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Dia menambahkan bahwa stasiun itu terletak di pusat kereta api Krasnoye, Zolbunov, Merinka, Berdisev, Kovel, dan Korosten, semuanya di Ukraina Barat. Menurut Konashenkov, 27 sasaran militer juga dihancurkan oleh serangan udara, termasuk 4 pusat komando seperti dikutip dari Rusia Today. Bulan lalu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa mendorong pasukan Ukraina dari wilayah Republik Donbas telah menjadi prioritas utama Moskow pada tahap kampanye militer kali ini. Para pendukung Barat Ukraina belum mengungkapkan rute pasti yang mereka gunakan untuk mengirim senjata ke Kiev, tapi laporan mengatakan bahwa banyak dari mereka dikirim melalui negara tetangga Polandia. Negara anggota NATO memasok berbagai sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat kendaraan lapis baja, howitzer, dan senjata lainnya ke Kiev. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken melakukan perjalanan ke Ukraina pada hari Minggu, di mana mereka menjanjikan bantuan militer tambahan kepada Presiden Volodymyr Zelensky. Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014, akhirnya berujung pada Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Liput perang Ukraina, jurnalis asal Cina ikut teriak Allahu Akbar bareng tentara Chechnya. Pasukan Chechnya mengundang 20 jurnalis dari berbagai belahan dunia untuk meliput kejadian langsung dari orang pertama di medan pertempuran. Ada banyak momen menarik dalam kejadian itu, salah satunya seperti yang dialami oleh jurnalis asal Cina. Dalam video yang diunggah akun YouTube Kedubes Rusia untuk Indonesia, tampak tentara Chechnya memperlihatkan seorang jurnalis asal Cina yang terluka di bagian lengan. Meski begitu, hal tersebut rupanya tidak membuat wartawan ini berhenti meliput secara langsung bersama pasukan Chechnya di medan pertempuran. Di tengah liputannya bersama tentara Chechnya, ada momen unik yang menjadi sorotan netizen lantaran jurnalis Cina itu mengucapkan kata Allahu Akbar dan Ahmad Sila bersama seorang jurnalis lainnya yang tergabung dalam Tour Pairs for the Truth dengan tentara tersebut. Seperti diketahui, tentara Chechnya memang kerap mengucapkan kata Allahu Akbar yang menjadi kalimat keagungan mereka karena sebagian besar adalah Muslim. Selain kata Allahu Akbar, mereka juga sering mengucapkan Ahmad Sila. Itu merupakan sebuah kalimat penghormatan kepada Ahmad Kadyrov yang tidak lain merupakan ayah dari Ramzan Kadyrov yang hari ini menjadi pemimpin negara itu. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan politik dan agama serta menjelma menjadi sebuah gerakan ideologis negara Chechnya sendiri. Ungkapan tersebut kini sudah mulai tersebar ke seluruh dunia lantaran dianggap sebagai ungkapan khas dan unik dari Chechnya. Bahkan jurnalis yang mengikuti Tour Pairs for the Truth ini pun ikut-ikut meneriakkan slogan tersebut. Sebagai informasi, demi melawan berita bohong yang masif dikeluarkan oleh Ukraina dan media-media barat, pasukan Chechnya mengundang 20 jurnalis untuk meliput secara langsung demi menyiarkan kebenaran kepada seluruh dunia dalam Tour Pairs for the Truth.
Lagi-lagi jurnalis Jerman putar balikkan kebenaran di balik kejahatan tentara nasionalis Ukraina. Seorang wartawan Jerman, Thomas Reper, menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan ke berbagai kota di Ukraina. Ia mengungkap media barat dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran tentang kejahatan kaum nasionalis. Saat berada di kota Melitopol yang dibebaskan Rusia, ia menyaksikan mayoritas warga mendukung operasi khusus Rusia, namun mereka ketakutan untuk membicarakannya. Perjalanan pertama adalah ke Melitopol. Di sana saya paling terkesan dengan ketakutan yang Anda lihat di mata orang-orang. Saya melihat di alun-alun ratusan orang berbisik kepada tentara Rusia, "Terima kasih, jangan pergi." Mereka sangat takut dan mereka mengatakannya secara langsung, "Rusia pergi akan ada pembalasan," kata jurnalis itu. Media barat secara aktif mempromosikan bahwa nasionalis Azov dan batalion lainnya diduga tidak menggunakan taktik perisai manusia, dan Amerika mengklaim bahwa ini adalah propaganda Rusia. Namun Der Spiegel Jerman baru-baru ini yaitu menegaskan bahwa menyadari kejahatan kaum nasionalis adalah kebenaran yang tidak menyenangkan. Sebuah artikel di majalah Jerman Spiegel menulis bahwa orang-orang di Zaporozhye yang berasal dari Mariupol mengatakan bahwa batalion nasional menuntun warga sipil ke ruang bawah tanah dengan alasan menyelamatkan mereka. Di media barat seolah-olah mereka melindungi mereka, tapi orang-orang di Mariupol memberitahu saya bagaimana mereka tidak diizinkan keluar. Penembak jitu menembak ketika mereka mencoba keluar dari ruang bawah tanah. Menurut Reper, apa yang disampaikan Spiegel menunjukkan bahwa barat sebenarnya mengetahui keberadaan itu, tapi mereka merumuskannya dengan cara mereka sendiri. Wartawan itu mengingat bahwa media barat telah lama menyusun strategi untuk meliput isu Ukraina, mendistorsi fakta tentang peristiwa di Donbas sejak 2014. Menurutnya, Rusia harus memerangi disinformasi barat, tapi mengandalkan keadilan sayangnya akan sangat sulit, pungkas Reper.